Selamat datang kembali bersama Kang Udin. Pada kali ini akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Icefall tahun 2025 yang menceritakan seorang pelusi perempuan dan seorang pemburu untuk bisa bertahan hidup dan melepaskan diri dari kejaran sekelompok perampok. Bagaimana keseruan dan ketegangan ceritanya? Ayo kita mulai. There's a dead forest under. Let's sell out, curse. Awal mula cerita diperlihatkan di sebuah tempat penggadaian atau toko barang bekas. Ada seorang yang memakai pakaian serba hitam, memakai kacamata dan kupluk atau tutup kepala. Masuk ke dalam penggadaian dan melihat-lihat sekitarnya. How's the fuck of you before I call someone? Let's. Please. Dan kemudian mencerahkan satu tas dan sebuah jam beker kepada pelayan penggadaian tersebut. Not worth it. Ketika dicek oleh pelayan tersebut, jam tersebut berbunyi dan seketika meledak. Seketika kawanan orang tersebut langsung masuk ke dalam penggadaian tersebut. Oh, ternyata mereka adalah komplotan perampok yang sedang beraksi di tempat tersebut. Kawanan perampok langsung masuk ke dalam dan memulai aksinya, mengancam manajer penggadaian tersebut dan menyiksanya agar menunjukkan tempat penyimpanan uangnya. There it is. Manajer dibunuh dan uang yang ada dibawa semua, dan juga membunuh semua yang ada di sana agar tidak ada saksi mata. They seen shit, bro. Setelah berhasil, mereka berkumpul dan memutuskan untuk membawa kabur uang itu dengan menggunakan pesawat agar tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian. The 10th. Much for giving me a second chance to be a part of this. Get the last one. Tetapi ketika pesawat sudah terbang di perjalanan terkena badai dan pesawat pun jatuh di tengah danau es yang tempatnya sangat terpencil di dalam hutan. Dan kisah petualangan ini dimulai. Scene berpindah ke sekitar hutan yang penuh dengan es. Kita melihat seorang pemburu yang setiap hari hidup di sana dan memancing ikan di danau yang membeku. Namanya Harlan. Ketika si Harlan pemburu ini mengecek hasil tangkapannya, baru saja mengambil di satu titik, tidak sengaja melihat hal yang aneh. Dan kemudian karena penasaran dia mendekatinya. Dengan penasaran dia menggalinya dan ternyata jari seorang manusia yang sudah mati membeku, yang membuat ia sangat terkejut. Ketika dia menoleh ke arah yang lain, ia melihat sebuah kotak hitam yang kemudian ia menghampirinya. Karena dengan penasarannya, ia membuka kotak tersebut dan ternyata isinya adalah uang jutaan dolar. Dengan rasa bingung dan dipikir-pikir, kemudian ia membawa tas berisi uang tersebut untuk dibawa pulang ke base campnya. Pass them away back. Ketika perjalanan pulang, Harlan bertemu dengan bapak tua dan seorang polisi wanita bernama Annie. Polisi tersebut sedang membantu menarik mobilnya bapak tua yang terperosok ke dalam lubang es. Karena diberitahu bahwa bapak tua bahwa Harlan adalah seorang pemburu liar, akhirnya Harlan diberhentikan dan diperiksa oleh Annie, polisi wanita tersebut. Ketika diperiksa ditemukan sekoper uang ratusan juta dolar yang membuat Annie curiga kepada Harlan. Akhirnya Harlan ditangkap untuk dibawa ke kantor dan dimintai keterangan. I don't understand.
Stay there. Fanshawe. Harlan Fanshawe. I'm about 40 minutes out. The lottery. You expecting some more help? Ketika polisi tersebut akan membawa Harlan, datanglah sekelompok orang menanyakan tentang keberadaan uang tersebut karena menurut sinyal GPS ada di sana. That's something of ours. I know what you're talking about. No. Your fucking knees. Now, how we looking? Just one case. There's more. Left. Akhirnya terjadi penembakan dan kekacauan terjadi. Karena terdesak, akhirnya Annie dan Harlan melarikan diri bersama. Hingga akhirnya mobil mereka mogok karena kehabisan bensin. I just live on the land. Yeah, Jack told me some. You got a plan? Hey, keep 50 feet apart. Untuk menghindari pengejaran kelompok perampok tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki berdua dengan mengikatkan tali ke tubuh mereka agar tidak terperosok ke dalam lubang es. Sementara di belakang sekelompok perampok terus mengejarnya. Got him. Di perjalanan ketika daratan sudah dekat, ternyata lapisan es yang di atas danau semakin menipis. Mereka pun hampir saja terperosok ke dalam lubang yang akhirnya mereka memutuskan untuk berlari. Sampai di daratan, Harlan bergegas ke base camp yang biasa ia gunakan untuk beristirahat ketika berburu. Kemudian ia membuka kotak dan ada foto keluarga Harlan yang sudah meninggal. Harlan membawa panah dan perangkap kaki hewan. Dari arah tengah danau, ada seorang perampok yang mengejar dan membawa senjata otomatis dan mengendarai motor es yang memantau mereka berdua. Perangkap hewan dipasang guna melumpuhkan perampok tersebut. Terjadi tembakan dan door motor es nabrak perangkap dan terjungkel dan hampir mengenai Harlan. Akhirnya terjadi perkelahian. Ketika Harlan dalam keadaan terdesak karena masuk ke dalam lubang es dan Dor ini menyelamatkannya. Yang akhirnya perampok tersebut kalah dan koit. Kemudian mereka pergi dan masuk ke dalam hutan. Kemudian tak lama kawanan perampok yang mengetahui temannya meninggal, lantas mereka melanjutkan mengejar ke dalam hutan, mengikuti jejak kaki mereka yang terdapat di atas salju. Menyadari mereka meninggalkan jejak, Harlan dan Annie akhirnya menghapus jejak mereka agar perampok tidak bisa mengikutinya. Lama mengejar Harlan dan Annie, perampok menemukan tanda bahwa itu daerah buruan seseorang dan harus berhati-hati bahwa di sana banyak jebakan. Tak berselang lama, salah satu anggota perampok yang ada di sana tidak sabaran, yang akhirnya terkena jebakan yang mengakibatkan kakinya terluka. Di sisi lain, Harlan dan Annie beristirahat di dalam goa dan para perampok beristirahat di sebuah rumah di dalam hutan. Di dalam gua, Harlan menceritakan tentang keluarganya yang telah meninggal dunia, sehingga ia sangat bersedih dan akhirnya dia menjadi pemburu karena merasa tempat pegunungan ini ia merasa sangat dekat dengan keluarganya yang sudah meninggal. Kemudian di dalam perjalanan di gua mereka ketemu dengan Oz, merupakan salah satu keluarga istrinya Harlan, yang membenci Harlan karena istrinya Harlan meninggal dan menyalahkan Harlan. Kemudian Annie menjelaskan mereka sedang dikejar perampok dan akan dibunuh, dan memberitahu Oz kalau mereka harus membantunya sebagai keluarga Harlan. Harlan ketemu dengan Oz dan memberitahukan bahwa ia mengetahui tempat pesawat jatuh yang membawa uang jutaan dolar tersebut. Karena Harlan tidak mau uang tersebut dan berencana memberikannya kepada suku dan keluarga istrinya. Tak lama Annie dan Harlan dijemput seorang polisi yang merupakan rekan kerja Annie. Tetapi polisi tersebut menanyakan keberadaan pesawat tersebut yang membuat Annie merasa curiga.
How'd you know there was a plane? You did when we were talking on the radio. Pretty sure I didn't. Dan ternyata polisi tersebut sudah berkongkol dengan perampok tersebut. Dan akhirnya mereka berdua dibawa oleh polisi tersebut sebagai sandera. Ternyata Harlan dan Annie dibawa polisi tersebut ke tempat perampok tersebut berada. Mengetahui hal tersebut, Harlan memprovokasi polisi tersebut dengan mengatakan bahwa apakah merelakan uang jutaan dolar kepada perampok tersebut, yang akhirnya polisi tersebut terpengaruh. Yang akhirnya polisi tersebut membuka tas Harlan untuk mengambil GPS yang ada titik koordinat posisi pesawat tersebut, dan woi, tangannya masuk jebakan yang membuat mobil tersebut terbalik. Harlan dan Annie selamat, kemudian perampok tersebut mengejar mereka dan terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan Harlan tertembak. Dan mereka terdesak, kemudian salah satu anggota perampok disuruh untuk menembak mati Annie. Tetapi tidak mau dan pergi, yang akhirnya ditembak. Dan yang akhirnya menyalakan korek api dan terjadi kebakaran. Annie dan Harlan melarikan diri dari ledakan tersebut dan dikejar satu perampok, yang akhirnya Annie ditawan oleh satu perampok tersebut dan terjadi perkelahian, dan Harlan ditanya mengenai letak pesawat tersebut dan akhirnya perampok tersebut meninggal. Tak berselang lama kabar datang bahwa kepolisian menemukan pesawat tersebut dan hanya menemukan uang 4 juta dolar. Mereka mengira 20 juta dolar dan ternyata film selesai. Pesan hari ini, selalu berbuat baik dan tebarkan kebaikan di sekitar kita, yang pada dasarnya kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri.